Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hofiatul Mela, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2070. Di sini saya akan menanggapi video yang telah diberikan oleh dosen, yaitu tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, yang mana kita akan membahas pengertian pengangguran itu terlebih dahulu. Pengangguran itu adalah sejumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja sekitar umur 15 sampai 64 tahun yang mencari pekerjaan namun belum menemukannya. Macam-macam pengangguran itu ada 4: pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan juga pengangguran setengah menganggur. Pengangguran terbuka itu adalah angkatan kerja yang secara nyata belum mendapatkan pekerjaan dan juga belum mempunyai penghasilan. Yang kedua itu pengangguran tersembunyi, yang mana pengangguran ini adalah sejumlah angkatan kerja yang bekerja namun tidak dalam waktu yang standar. Biasanya pengangguran ini berada dalam perusahaan-perusahaan yang merekrut karyawan yang berlebihan. Yang tiga itu adalah pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, yang mana pengangguran ini adalah sejumlah angkatan kerja yang hanya bekerja dalam musim-musim tertentu seperti musim panen. Biasanya ini terjadi pada buruh kayak seperti itu, buruh tani dan sebagainya. Dan juga yang terakhir itu pengangguran setengah menganggur, yang mana mereka itu bekerja hanya setengah. Jenis pengangguran ini hampir sama dengan pengangguran tersembunyi. Jenis pengangguran itu ada 4. Yang pertama itu pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan juga pengangguran teknologi. Pengangguran friksional ini adalah angkatan kerja yang tidak bekerja, akan tapi sebelumnya dia pernah bekerja dan sekarang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua itu pengangguran siklikal. Biasanya ini diakibatkan PHK karena siklus ekonomi. Yang tiga itu pengangguran struktural, yang mana pengangguran ini diakibatkan oleh menurunnya siklus ekonomi seperti terjadinya dampak COVID-19 ini. Banyak karyawan yang di PHK atau berhenti bekerja. Yang selanjutnya yaitu pengangguran teknologi. Artinya pengangguran ini diakibatkan teknologi yang semakin maju dan juga tenaga manusia itu terkalahkan oleh sistem teknologi. Akan banyak dampak yang akan terjadi dalam pengangguran. Yang pertama itu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya produksi, yang mana produksi itu akan semakin meningkat. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan penerimaan negara, yang mana negara tidak akan menurun pendapatannya. Yang selanjutnya, menurun tingkat keterampilan, kegiatan distribusi barang kurang lancar, terjadinya kemiskinan. Akan terjadi banyak kemiskinan di mana-mana. Dan juga selanjutnya kurang gizi. Kurang gizi ini disebabkan dari mereka makan makanan-makanan yang bergizi karena tidak punya penghasilan, akhirnya mereka memakan makanan yang kurang gizi. Yang selanjutnya itu tindak kriminal akan semakin meningkat seperti penipuan, penculikan, perampokan, dan juga produktivitas tenaga kerja rendah. Yang terakhir upah yang rendah. Penyebab pengangguran di sini ada 4, ada banyak ya. Yang pertama itu tidak sebandingnya dengan penawaran dan permintaan pekerja, yang mana permintaan lebih banyak daripada peluang kerja. Yang selanjutnya turunnya pengeluaran total dan juga output, perubahan teknologi, dan juga bisa terjadi pengangguran ini juga bisa terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Dan juga sudah disebutkan cara mengatasi pengangguran. Yang pertama itu menyelenggarakan bursa tenaga kerja, juga informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja. Bisa juga dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan juga bisa dengan cara transmigrasi. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam itu ada 2. Yang pertama itu pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa, yang mana pengangguran ini adalah pengangguran yang sudah masuk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan akan tetapi masih belum menemukannya. Yang kedua itu adalah pengangguran hiriyah atau pilihan,
yang mana pengangguran ini terjadi mungkin disebabkan karena rasa malas dan lain-lain, padahal seseorang yang sudah masuk angkatan kerja ini sudah memiliki kemampuan untuk bekerja. Solusi pengangguran dalam perspektif Islam itu ada dua. Yang pertama, mekanisme individu dan juga mekanisme sosial ekonomi. Mekanisme individu itu seperti mendorong seseorang untuk tidak menganggur dan juga membantu mendapatkan informasi, meningkatkan jiwa kewirausahaan dan juga lain-lain. Yang kedua itu mekanisme sosial ekonomi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.